Siapa sih yang nggak tahu ikan tamban? Bagi masyarakat pesisir laut, ikan tamban sudah tidak asing lagi. Ikan ini yang dengan nama lain ikan kibinago merupakan ikan yang sering kita jumpai di pasar atau bahkan nelayan yang baru saja pulang dari melaut. Tapi, apa sih keunikan dari ikan ini? Mungkin bagi sebagian kita sudah terbiasa dengan ikan yang satu ini. Karena dengan ikan ini kita bisa membuat makanan yang lezat. Seperti bisa digunakan untuk bisa dimasak dengan digoreng atau dibuat gulai atau lainnya sebagainya. Namun bagi Ibu Murni, ikan ini bisa diolah menjadi makanan yang lezat unik, yaitu dengan diolah menjadi kerupuk. Kerupuk merupakan salah satu cemilan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Kerupuk ini bisa kita makan bersama nasi goreng, mie goreng, atau lain sebagainya. Kerupuk ikan tamban. Nah, siapa sangka sih ikan yang biasa kita jumpai di pasar bisa diolah menjadi makanan lezat, yaitu kerupuk oleh Ibu Murni. Dan juga kerupuk ini saking lezatnya hingga sampai dilirik oleh para turis untuk dijadikan oleh-oleh bagi mereka. Masalah, apa jenis ikan yang dipilih untuk bahan kerupuk? Kapan usaha kerupuk ini dimulai? Bagaimana olahan kerupuk Bu Murni ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitarnya? Kenapa peran pemerintah diperlukan untuk mendukung usaha Bu Murni? Rumusan masalah. Pertanyaan yang pertama, apa jenis ikan yang dipilih untuk bahan kerupuk? Yang kedua, kapan usaha kerupuk ini dimulai? Yang ketiga, bagaimana olahan kerupuk Bu Murni ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitarnya? Yang keempat, kenapa peran pemerintah diperlukan untuk mendukung usaha Bu Murni? Triknya tuh di mana? Untuk olahannya. Ya sendiri masing-masing. Jadi nggak ada. Enggak. Sendiri, iya. Iya, iya. Tapi masih berantakan tuh banyak kerupuk belum kering. Gak apa-apa Bude, itu menunjukkan tuh Bude. Berarti kan bisa dibilang ibu nih dengan olahan kerupuk ikannya ini kan jadi mungkin daya tarik minat warga sekitar untuk mengikuti jejak ibu lah dalam olahan kerupuk. Berarti ada beberapa dong Bu yang terbantu dengan adanya usaha ibu ini. Dari 3 orang yang bikin, 3-4 orang yang bikin, sekarang sudah sekitar 60-an. Jadi selama itu saya nggak tambahkan Kadang ada yang pas dari kami ikan, tambahan makanan. Apalagi ini musim hujan nih Bu, mesti kerupuk usaha itu ibu mengalahin gimana? Kami sudah dapat bantuan alat-alat kayak oven apa tuh. Jadi kalau memang cocok dulu dan kerupuknya masih basah sana Ya, tinggal taruh di oven aja. itu tuh dari Disperindak yang memberikan bantuan. Bantuan langsungnya Bu. Berarti selain dalam bentuk memang perizinan alat-alat pun pemerintah juga Ya, bisa bantu. ini tidak ke rumahnya juga. Mengadakan. Dari dinas perdagangan juga. Iya. Berarti deh pemerintah memang menjaga lah ya Bu. Juga. Dinas Perikanan juga masuk sini. Memberikan bantuan freezer. Untuk ibu baru datang. Iya. Bagaimana awal mula usaha ini? Usaha olahan kerupuk ikan tamban dimulai oleh Bu Murni beserta 2 rekan lainnya sekitar 10 tahun yang lalu, di mana mereka saat itu ingin memanfaatkan ikan tamban yang sangat berlimpah di lautan Pulau Bintan ini. Terlebih lagi di saat musim panen massal, ikan biasanya dijual dengan harga yang sangat terjangkau di pasar. Namun, walaupun ikan ini bisa dibilang ikan murah, jangan dianggap sepele loh, karena segudang manfaat bagi kesehatan tubuh kita.
yang awalnya hanya bermula dari 3 orang saja, kini sudah sekitar 60 orang yang telah bergabung dalam usaha ini. Berkat dukungan pemerintahan juga lah bahwa usaha olahan kerupuk ikan tamban ini berkembang pesat dalam skala produksi mereka. Pembahasan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, usaha ini telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Wah, saya aja baru lahir, tapi Ibu Murni sudah mulai merintis UMKM ini. Pada awal usaha ini dimulai dari 3 orang termasuk Bu Murni sendiri. Ide awal dari pembangunan usaha ini ialah karena sadar akan potensi ikan tamban yang begitu melimpah di lautan Bintan ini. Meski termasuk ikan dengan harga murah, namun dapat diolah menjadi suatu produk yang begitu digemari masyarakat. Ibu Murni biasanya memesan ikan melalui seorang supplier dari nelayan dalam membeli bahan utama, di mana sekali pemesanan bisa mencapai 600 kg ikan tamban. Tapi tentu saja tidak semuanya Ibu Murni mengelola ikan tersebut. Nantinya ikan tersebut akan dibagi kepada sama ibu dapur lainnya. Di sini Ibu Murni hanya mengambil 30 kg ikan yang akan diolah nantinya untuk dijadikan kerupuk. Memang pada awal dimulai usaha ini, Bu Murni tidak memakai ikan sebanyak itu. Dengan bertahapnya, dapur ini meningkatlah ikan yang dibutuhkan untuk bahan kerupuk. Jika ada saat kondisi ikan tamban sedang sedikit, biasanya Bu Murni menggantinya dengan ikan tenggiri. Usaha ini pun menjadi pusat perhatian bagi tetangga sekitar, sehingga banyak ibu rumah tangga yang ikut dalam bagian dapur umum Bu Murni. Dengan banyak ibu rumah tangga yang ikut bergabung juga sekaligus menjadi titik awal perumahan tempat tinggal Bu Murni menjadi sentra industri kerupuk Bintan. Tentu tidak semudah itu. Kawasan ini bisa ditandai secara khusus. Itu semua tidak jauh dari adanya dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan pelaku usaha ini. Bantuan yang diberikan juga bukan hal sepele atau kecil. Bentuk dukungan dari pemerintah agar usaha Ibu Murni semakin lancar ialah diberikannya sebuah alat atau mesin dalam proses pembuatan kerupuk ikan tersebut. Alat-alat yang diberikan tentu sudah modern demi mempermudah serta mempertahankan kualitas kerupuk. Bukan sampai di situ saja, peran pemerintah, bentuk dukungan lainnya adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bentuk sah dan terdaftar dapur umum tersebut di pemerintahan. Sertifikat tersebut dikeluarkan langsung oleh Dinas Koperasi UMKM Bintan dalam apresiasi dan legalitas usaha tersebut. Sehingga jika Ibu Murni memiliki kendala atau masalah lainnya, sudah ada dinas terkait yang siap membantu. Selain alat dalam produksi, pemerintah juga seperti biasa melakukan cek rutin kondisi dapur umum Bu Murni agar tidak ditemukan suatu bahan atau hal lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi para si konsumen. Saat ini dapur umum sudah memiliki izin dari pemerintah berupa lisensi untuk penjualan ke luar negeri. Sudah 5 orang yang memilikinya. Dalam upaya promosi usaha ini, Bu Murni melayani dengan cara bisa membeli langsung ke dapur umum tersebut ataupun dengan reseller yang biasa berlangganan dengan Ibu Murni. Eits, tapi kerupuk ini bukan hanya beredar di kawasan Tanjung Pinang dan sekitarnya aja loh. Kerupuk ini sudah terjual hingga luar daerah, bahkan lintas negara juga seperti Singapura dan Malaysia. Tentu penjualan ini sangat menguntungkan bagi Bu Murni serta para pelaku yang terlibat. Ada saja tiap minggu kedatangan reseller dari Batam, Anambas, dan lainnya untuk membeli kerupuk. Selain itu, kerupuk ini menjadi ciri khas oleh-oleh bagi para turis. Apa
yang membuat usaha Bu Murni ini unik. Dari paparan sebelumnya, usaha Bu Murni ini menunjukkan meningkatnya kualitas produksi produk mereka tersebut, di mana pada saat usaha ini berdiri sekitar 10 tahun yang lalu, usaha olahan kerupuk ikan tambahan ini dilakukan secara manual, yang dimana hasilnya pun tidak sangat maksimal dan dapat memenuhi target tujuan. Terlebih lagi di saat musim hujan tiba, proses pengolahan kerupuk ikan tambahan ini sangat terhitung lambat sekali. Belum lagi jika tangkapan ikan tambahan ini sedang menurun, mau tidak mau Bu Murni harus menggantinya dengan ikan tenggiri, yang dimana bisa dibilang ikan ini harganya jauh lebih mahal daripada ikan tamban. Bisa dikatakan usaha Bu Murni ini sangat menguntungkan bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya. Misal saja nelayan yang menjadi supplier ikan yang mereka berhasil tangkap, kemudian dibawa atau dipesan langsung oleh Bu Murni sebanyak 600 kilo. Saling berkaitan inilah yang menciptakan roda ekonomi lokal yang terus berputar. Jadinya nelayan tidak merasa rugi atau bingung saat mereka berhasil menangkap ikan namun tidak tahu harus jual kemana. Namun tentu saja dengan begini nelayan juga harus memilih kualitas ikan yang akan dikirim untuk Bu Murni. Itu semua dilakukan atas perjanjian awal bisnis mereka yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian adapun dari para sisi tetangga, yang awalnya usaha Bu Murni ini hanya dimulai dari 3 orang saja. Lama-kelamaan para tetangga pun satu persatu mulai mengikuti jejak beliau ini dalam menekuni usaha kerupuk olahan ikan tambahan tersebut. Tentu saja itu menjadikan sebuah terciptanya lapangan kerja bagi para ibu rumah tangga. Mereka dilatih langsung oleh Bu Murni dengan 2 rekan lainnya secara langsung di dapur mereka. Dengan sampainya informasi ini didapatkan bahwa sudah terkumpul atau tercatatnya kurang lebih 60 orang dalam usaha tersebut. Ini peran pemerintah memainkan kuncinya sebagai pendukung usaha Bu Murni dalam meningkatkan kualitas produk mereka dengan adanya bantuan berupa alat-alat ataupun mesin yang untuk membantu proses olahan kerupuk ikan tambahan ini semakin mudah dan lancar. Bantuan tersebut berupa alat pemotong adonan, oven, kemudian ada freezer untuk ikan yang telah ditangkap, dan ada lagi serta tempat penyimpanan hasil produk akhir. Usaha dapur umum ini sudah bukan tempat biasa lagi dong milik Bu Murni, karena didukung dengan adanya surat serta sertifikat resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Bintan untuk urusan legalitasnya. Bahkan diakuinya dengan adanya izin untuk mengekspor ke luar negeri. Wah, berarti di sini peran pemerintah menjadi penting karena mendukung adanya UMKM yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi secara lokal maupun internasional ini. Dari yang telah disampaikan oleh rekan saya bahwa bisnis UMKM lokal ini juga memiliki daya tarik yang kuat dalam faktor pendukung ekonomi, dibuktikan dengan dukungan dari pemerintah terhadap usaha untuk upaya untuk meningkatkan daya saing usaha murni gurih. Banyak pihak yang diuntungkan dalam usaha ini seperti nelayan dan ibu rumah tangga yang berada di sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya lokal bagi warga yang sadar akan potensinya membuat pemerintah memberikan bantuan langsung meskipun banyak yang harus dilakukan seperti perizinan yang menandakan bahwa tindakan itu juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.